Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai Central Safety Committee atau CSC, atau biasa disebut juga sebagai P2K3. Central Safety Committee atau Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau P2K3 ialah badan pembantu di tempat kerja yang merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dan pekerja untuk mengembangkan kerjasama saling pengertian dan partisipasi efektif dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang menjadi dasar hukum adanya CSC atau P2K3 ini antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Permen Nomor 4 Tahun 1987 tentang P2K3, dan Permen Nomor 2 Tahun 1992 tentang Tata Cara Penunjukan Ahli K3. Baik, selanjutnya adalah kewajiban pengusaha, di mana setiap tempat kerja dengan kriteria tertentu, pengusaha atau pengurus wajib membentuk P2K3. Tempat kerja yang dimaksud adalah mempekerjakan 100 orang atau lebih, atau kurang dari 100 orang, namun dengan risiko bahaya yang besar atau tinggi, serta kelompok tempat kerja atau sentra industri kecil yang mempekerjakan kurang dari 100 orang. Keanggotaan CSC atau P2K3 terdiri dari unsur pengusaha dan pekerja yang susunannya terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota. Sekretaris CSC atau P2K3 ialah ahli K3 dari perusahaan yang bersangkutan. CSC atau P2K3 ditetapkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuknya atas usul dari pengusaha atau pengurus yang bersangkutan. Adapun yang menjadi tugas CSC atau P2K3 adalah memberikan saran dan pertimbangan, baik diminta maupun tidak, kepada pengusaha atau pengurus mengenai masalah keselamatan dan kesehatan kerja. Fungsi CSC atau P2K3 yang pertama, menghimpun dan mengolah data tentang K3, yang kedua, membantu menunjukkan dan menjelaskan kepada setiap tenaga kerja mengenai berbagai faktor bahaya di tempat kerja, faktor yang dapat mempengaruhi efisiensi produktivitas kerja, alat pelindung diri, serta cara dan sikap yang benar dan aman dalam melaksanakan pekerjaannya. Yang ketiga, membantu pimpinan perusahaan menyusun kebijaksanaan manajemen dan pedoman kerja dalam rangka peningkatan keselamatan kerja, hygiene perusahaan, kesehatan kerja, ergonomi, dan gizi tenaga kerja. Dan yang keempat, membantu pengusaha dalam mengurus berbagai hal sebagai berikut. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan rapat CSC atau P2K3. Yang pertama, dilakukan rutin dan dihadiri pihak terkait. Kedua, dipimpin oleh ketua dan bersifat tidak dapat diwakilkan. Ketiga, dokumentasi dalam bentuk daftar hadir, risalah rapat yang telah disetujui oleh ketua, dan materi presentasi. Yang keempat, materi meeting sekurang-kurangnya terdiri dari catatan kerja, hasil rapat CSC atau P2K3 di masing-masing satuan kerja, hasil rapat sebelumnya, kebijakan K3, dokumen acuan kerja, dan pengendalian risiko berupa pembahasan risiko dan mitigasinya. Kelima, hasil audit, dan yang keenam, informasi dan isu-isu K3 lainnya. Berikut merupakan contoh-contoh kegiatan dari CSC atau P2K3. Yang pertama, identifikasi masalah K3. Kedua, pendidikan dan pelatihan K3. Ketiga, sidang-sidang K3. Keempat, rekomendasi K3. Kelima, audit K3. Keenam, analisa dan pengolahan data kecelakaan. Serta yang ketujuh, pelaporan kegiatan K3. Program kerja CSC atau P2K3. Mengevaluasi cara kerja, proses dan lingkungan kerja, menentukan tindakan koreksi dengan alternatif terbaik, mengembangkan sistem pengendalian bahaya terhadap K3, mengevaluasi penyebab timbulnya kecelakaan, PAK, serta tindakan pengendalian, mengembangkan penyuluhan dan penelitian di bidang K3, memeriksa kelengkapan peralatan keselamatan kerja, mengembangkan pelayanan kesehatan tenaga kerja, menyelenggarakan administrasi keselamatan kerja, hygiene perusahaan, dan kesehatan kerja.
Pelaporan CSC atau P2K3. Pelaporan CSC atau P2K3 memuat beberapa hal, diantaranya identifikasi masalah K3, program pendidikan dan pelatihan, sidang-sidang atau hasil rapat, rekomendasi-rekomendasi, serta audit K3. CSC atau P2K3 minimal 3 bulan sekali wajib melaporkan kegiatan CSC atau P2K3 ke kantor atau dinas tenaga kerja setempat.